Ada beberapa konsep tentang faktor apa saja sih yang mempengaruhi masalah kesehatan. Yang pertama, konsep dari Bloom ada 4 faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan. 1. Keturunan. Keturunan adalah faktor yang paling kecil pengaruhnya. Biasanya diturunkan oleh orang tua kepada anaknya atau keturunannya. Contoh penyakit keturunan seperti epilepsi atau ayan, buta warna, dan hemofilia. Yang kedua, yaitu fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan adalah semua sarana dan sumber daya yang ada dan berpengaruh terhadap timbulnya masalah kesehatan. Kondisi ini meliputi 3. Yang pertama, lokasi. Lokasi terkait dengan kemudahan akses oleh masyarakat. Umumnya di kota besar aksesnya lebih lengkap dibandingkan dengan daerah yang terpencil. Yang kedua, tenaga kerja. Ketenaga kerjaan ini menyangkut jumlah atau kuantitas dan mutu atau kualitas. Contohnya, di setiap puskesmas harus ada minimal seorang tenaga ahli gizi dengan kualifikasi tamatan D3 gizi atau minimal D1 gizi. Yang ketiga, pemanfaatan. Ketika fasilitas kesehatan sudah tersedia, timbul pertanyaan, apakah masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut? Hal ini dikarenakan banyak masyarakat di daerah terpencil biasanya lebih memilih pengobatan secara tradisional, seperti pergi ke dukun untuk meminta kesembuhan penyakitnya. Kemudian faktor yang ketiga adalah perilaku. Ada 2 jenis perilaku, yaitu perilaku positif dan perilaku negatif. Perilaku positif artinya tingkah laku yang baik dan yang mendorong timbulnya derajat kesehatan yang optimal. Sedangkan perilaku negatif artinya tingkah laku buruk bila ditinjau dari segi kesehatan dan menghambat tercapainya derajat kesehatan yang optimal. Nah, kemudian apa sih perbedaan antara perilaku positif dan perilaku negatif? Ada beberapa contoh yang akan kita bahas. Perilaku positif, makan 3 kali sehari, sedangkan perilaku negatif berpantangan terhadap makanan tertentu yang tidak sesuai dengan konsep ilmu gizi. Kemudian, biasanya makan berdasarkan prinsip menu seimbang, itu kalau perilaku positif. Sedangkan perilaku negatif, pengolahan makanan yang keliru, seperti memotong sayur terlebih dahulu baru mencucinya, bukan sebaliknya. Kemudian perilaku positif juga seperti pemberian air susu ibu atau ASI kepada anak sampai usia 2 tahun. Sedangkan perilaku negatif tidak mau memberikan ASI dan biasanya diganti dengan susu formula. Kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa dikatakan adalah faktor yang paling besar pengaruhnya. Pada umumnya, lingkungan hidup dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu biologi seperti protozoa, bakteri, virus, lalat, tumbuhan, dan hewan. Kemudian lingkungan fisik adalah benda-benda yang tidak hidup seperti tanah, perumahan, jamban keluarga, sampah, udara, dan air. Kemudian lingkungan ekonomi. Pada masyarakat ekonomi bawah sering terkena penyakit seperti TBC, kurang gizi, dan penyakit infeksi lainnya. Sedangkan masyarakat yang ekonominya baik, pola penyakit yang biasanya dan umumnya diderita adalah penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, jantung, dan ginjal. Kemudian lingkungan sosial budaya, seperti gotong royong untuk membersihkan selokan dan lingkungan untuk terciptanya lingkungan yang bersih. Nah, apabila ditinjau dari masalah perilaku dan sosial budaya kaitannya dengan masalah kesehatan, ada 2 faktor nih yang mempengaruhi. Yang pertama faktor perilaku dan faktor bukan perilaku. Masalah yang dapat ditanggulangi dengan pendidikan kesehatan adalah masalah kesehatan yang disebabkan biasanya oleh perilaku. Sedangkan yang didistribusikan bukan perilaku, peranan pendidikan kesehatan tidak ada.
Faktor perilaku mempunyai indikator yang sulit diukur, seperti fasilitas kesehatan, pola makan, dan lainnya. Sedangkan faktor bukan perilaku, misalnya faktor biologi dan epidemiologi. Nah, setelah kita bahas beberapa faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan, kita akan membahas pula faktor apa saja yang mempengaruhi masalah gizi. Ada beberapa konsep. Untuk konsep yang pertama, kita akan membahas tentang konsep Kahl dan Levinson tahun 1994. Telah dituangkan, bahkan diungkapkan dari Kahl dan Levinson tahun 1994 oleh Tarwojo dan kawan-kawan sebagai bahan untuk mengadakan analisis secara seksama masalah gizi di Indonesia. Status gizi masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu konsumsi makanan dan tingkat kesehatan, terutama adanya penyakit infeksi. Kedua faktor ini adalah penyebab langsung, sedangkan penyebab tidak langsung adalah kandungan gizi dalam bahan makanan. Ada tidaknya program pemberian makanan dari luar keluarga, daya beli masyarakat, kebiasaan makan, pemeliharaan kesehatan, serta lingkungan fisik dan sosial. Baik, saya Sabrina Asmi Kamila akan melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, Lia Afiliani. Di sini ada konsep Laura Jane Harper yang secara garis besar faktor yang memengaruhi status gizi menurut Harper ditinjau dari segi sosial, budaya, dan ekonomi. Faktor yang memengaruhi status gizi menurut Harper dapat kita lihat pada bagan di samping yang tertera di layar. Jadi status gizi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, ketersediaan pangan, pendidikan, dan penggunaan pangan. Pada faktor ketersediaan pangan, di situ dipengaruhi oleh adanya peranan sosial, rangsangan berproduksi, faktor lingkungan, cara penyimpanan, pemilihan tanaman yang ditanam untuk perdagangan dan pangan, pola penanaman, pola penguasaan lahan, mutu dan luas lahan, serta cara pertanian. Lalu untuk faktor penggunaan pangan, di situ dipengaruhi oleh status sosial, kepercayaan keagamaan, kepercayaan kebudayaan, keadaan kesehatan, pangan yang tercecer, besarnya keluarga, distribusi makanan dalam keluarga, kehilangan tersebab oleh proses memasak, serta pola makan. Jadi, faktor-faktor yang tertulis pada bagian di samping itu semua memengaruhi oleh keadaan status gizi seseorang. Kemudian ada konsep Maclaren 1979. Di sini faktor penyebab kurang gizi menurut Maclaren diawali karena adanya bencana alam, kecelakaan, sakit, paceklik, banjir, perang sipil, maldistribusi kesejahteraan, keterbelakangan, pemborosan, populasi yang sangat banyak yang menyebabkan terjadi pengaruh pada kebiasaan makan. Nah, dari kebiasaan makan ini sendiri memiliki pengaruh terhadap adat istiadat, kemiskinan, kecerobohan, serta anoreksia. Di sini anoreksia terjadi karena deprivasi maternal, gangguan psikologis, kurang pembiasaan, faktor emosi dan somatis, lalu kurangnya sanitasi serta kurangnya pengetahuan juga dapat berdampak pada anoreksia. Nah, di sini adat istiadat, kemiskinan, kecerobohan serta anoreksia dapat berdampak pada gangguan asupan makanan. Lalu apa yang terjadi kalau sudah mengalami gangguan asupan makanan? Nah, di sini akan terjadi kelainan kongenital, prematuritas, gangguan metabolik, kelainan nutrisi, perkembangan infeksi. Kemudian ada perubahan kebutuhan, perubahan variasi individu, perubahan pertumbuhan, kehamilan, laktasi, cedera, sakit, serta beban fisik. Kemudian
Dari gangguan asupan makanan akan timbul pula penyakit lain, tuberkulosis infektif, dan gangguan endokrin metabolik. Kemudian gangguan asupan makanan juga dapat menyebabkan perubahan kuantitas, keseimbangan, waktu kualitas, fisik, biokimia, dan manifestasi. Yang hal-hal itu semua dapat berdampak pada malnutrisi. Nah, jika sudah mengalami malnutrisi dan terjadi penyakit lain, maka akan terjadi yang namanya malabsorpsi. Nah, di sini malabsorpsi akan berdampak memunculkan penyakit lain, antara lain penyakit gastrointestinal tanpa sebab jelas, lalu ada steator, sariawan, penyakit Crohn, colitis ulceratif. Kemudian masalah gizi dalam siklus kehidupan. Masalah gizi dapat terjadi pada semua siklus kehidupan, terutama gizi kurang dapat terjadi pada semua siklus kehidupan dengan berbagai risiko yang ditimbulkannya. Di sini dimulai dari wanita usia subur atau ibu hamil dengan kondisi kekurangan energi kronis atau kenaikan berat badan rendah yang jika mengandung maka nanti saat melahirkan dia akan melahirkan bayi berat badan lahir rendah atau bayi BBLR dengan kondisi angka kematian bayinya meningkat, lalu mengalami gangguan perkembangan mental dan dapat beresiko terkena penyakit kronis pada usia dewasa. Lalu jika BBLR dibiarkan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dengan kurangnya makan, sering terkena infeksi, lalu pelayanan kesehatannya kurang, pola asuh yang tidak memadai, lalu proses pertumbuhannya lambat, ASI eksklusifnya kurang, serta MPASI tidak berjalan dengan baik, maka nantinya bayi tersebut akan tumbuh menjadi balita KEP atau balita kurang energi protein dengan kondisi tumbuh kembang yang terhambat. Nah, kondisi ini jika dibiarkan berlanjut dengan konsumsi gizi yang kurang, lalu dengan pola asuh yang kurang, maka ia akan tumbuh menjadi anak dan remaja dengan gangguan pertumbuhan sehingga produktivitasnya berkurang atau rendah. Nah, jika hal ini dibiarkan terus-menerus hingga dewasa dengan pelayanan kesehatan tidak memadai dan konsumsi makanan kurang, terutama pada wanita, nantinya ia akan tumbuh menjadi wanita usia subur yang mengalami kondisi kekurangan energi kronis. Nah, dengan kondisi ini, jika tidak ditangani dan dibiarkan terus-menerus dengan pelayanan kesehatan kurang memadai dan konsumsi yang tidak seimbang, maka ia akan tumbuh menjadi lansia yang kurang gizi. Kemudian, lingkaran masalah kurang gizi. Masalah gizi tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan merupakan suatu sistem yang saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Masalah gizi muncul sebagai interaksi berbagai faktor yang memengaruhinya. Di layar terlihat bagan lingkaran masalah kurang gizi yang dipaparkan oleh Harper. Diawali dengan kejadian kurang gizi, lalu akan berdampak pada produktivitas kerja seseorang sehingga kemampuan kerjanya menurun. Kemudian akan berdampak pada produksi pangan yang rendah, yang jika diiringi dengan kondisi kehidupan yang miskin, maka akan timbul rendahnya pendapatan. Dari rendahnya pendapatan tersebut akan berakibat pada konsumsi pangan yang rendah. Jika konsumsi pangan dalam sehari-hari
rendah, maka akan berpotensi mengalami kurang gizi. Nah, kejadian kurang gizi ini sendiri dapat melebar yang akan berdampak pada praktik pertanian yang tidak baik. Kemudian model pendekatan untuk mempelajari pengaruh faktor sosial dan budaya terhadap kebiasaan makan. Yang pertama, ada fungsi sosial makanan. Apa sih fungsi sosial makanan? Nah, fungsi sosial makanan menurut Hertog dan Van Straggeren, yang pertama, berfungsi dalam perut atau fungsi biologis. Kedua, mempunyai arti identitas budaya. Yang ketiga, mempunyai fungsi religius dan magis. Yang keempat, mempunyai fungsi dalam bidang komunikasi. Yang kelima, sebagai pernyataan status dan kesejahteraan. Yang keenam, mempunyai arti dalam hal mempengaruhi dan kekuasaan. Kemudian di sini ada bagan model pendekatan untuk mempelajari pengaruh faktor sosial budaya terhadap kebiasaan makan menurut Djoko Susanto dan kawan-kawan. Nah, untuk mendapatkan pola konsumsi makanan pokok dalam masyarakat, maka kita harus menggali dahulu apa yang dipikirkan, dirasakan, atau apa yang menjadi persepsi orang tentang makanan pokok. Lalu kita gali juga apa yang dilakukan atau dipraktikkan, mengapa dilakukan, atau apa yang dipraktikkan orang tentang makanan pokok. Nah, di sini kita perlu perhatikan pula lingkungan ekonomi, lingkungan kependudukan, serta lingkungan ekologi. Nah, pada lingkungan ekologi, kita nantinya akan mendapatkan ketersediaan makanan pokok. Jika hal dasar itu tadi sudah terpenuhi, maka nantinya kita akan mendapatkan kebiasaan makan dalam masyarakat, keluarga, serta individu. Jika kita sudah mengetahui kebiasaan makan, maka kita akan mengetahui pola konsumsi makanan pokok dalam masyarakat, keluarga, dan individu. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah serta kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.